sampah-sampah yang organik itu dibuang di tanah itu. Tanah itu perlu vitamin atau apa supaya tanaman itu lebih subur lagi. Itu yang kami lakukan, itu yang disebut persoalan sampah, menyelesaikan sampah di sumbernya itu. Jangan bicara aja itu. Kalau sekedar bicara aja, apa yang terjadi dengan sampahnya kita akan numpuk di TPS itu. Iya. TPS akan dibuang ke TPA itu. Dan itu tanpa memilah gitu ya, Mbak ya. seharusnya dong begini caranya, Mbak. Di rumah pertama ingin menyelesaikan persoalan sampah itu dari dapur deh dulu. Di dapur itu harus sudah kita punya 2 sampah terpilah itu. Hai guys, makasih ya udah klik video ini. Jangan lupa subscribe channelnya dan tonton video ini sampai habis. Karena banyak banget kisah-kisah inspiratif yang bisa kalian dapetin. Happy watching! Selamat datang di Etitalk. Episode kali ini kita kedatangan salah satu komunitas di Bali yang keren banget karena membawa pengaruh yang positif banget untuk Bali kita tercinta. Kita langsung panggilkan Om Komang Bemo yang terkenal. Selamat pagi Om Komang. Ya, Bagaimana kabar hari ini? Ya, baik-baik sih. Sehat Selalu harus baik-baik ya. Ya, harus selalu baik-baik dan selalu berpikiran positif ya Om ya. Untuk membawa Bali supaya tetap semangat dan pastinya tetap bersih. Oke Om Komang, yang kita mau tanyakan pertama kali adalah, saya panggil Om Bemo aja ya biar lebih akrab. Gimana Om Bemo ini bisa mendirikan Maludong? Itu kenapa bisa terciptanya Maludong ini? Yang pasti kan mengapa saya membuat Maludong dan mau melakukan seperti ini ya karena saya cinta Bali. Yeah. Bagaimana bentuk cinta Bali saya itu harus ada sesuatu yang saya lakukan. Okay. Lakukan yang nyata. Yang nyata itu ya seperti sekarang itu saya harus paham, tahu tentang persoalan dan bisa memberikan solusi bagaimana penyelesaian persoalan masalah sampah ini. Oke. Karena saya lihat kalau masalah sampah ini tidak bisa diselesaikan dengan serius, apalagi kita makannya dari pariwisata, ya lama-lama kita tidak mendapatkan apa-apa dari pariwisata itu. Iya. Karena yang kita jual kan menurut saya adalah alam dan budaya kita. Betul. Kalau ini hilang, ini tercemar, nunggu aja. Nah saya dari tahun 2009 berdirinya Maludong itu 2009 ya Om ya? 2009 saya melihat persoalan masalah sampah itu kok tidak selesai-selesai. Ya, ada akhirnya gitu ya. Akhirnya saya harus menjadi tukang sampah, ya masuk ke sekolah-sekolah, ya semua kegiatan itu yang kita lakukan yang berhubungan dengan masalah ini. Kami sudah melakukan semuanya deh, dari 2009 sampai sekarang itu, dan paham sekali apa yang saya sudah lakukan. Semuanya membuka mata dan telinganya kita supaya mereka lebih peduli terhadap persoalan ini. Iya. Belum tumbuh ya, belum peduli. Belum ada rasa memiliki gitu ya Om ya. Nah Om, yang saya mau tanyakan ini, kenapa Om memulainya malah dari sampah? Karena Om kan menyampaikan tadi bahwa karena rasa cinta saya kepada Bali dan akhirnya saya melakukan satu kegiatan ini. Kenapa mulainya dari sampah Om, kalau boleh tahu? Mungkin kalau dari sampah, sampah satu mungkin akan menyelesaikan persoalan yang lain juga. Oke, karena Om merasa sampah itu merupakan akar dari semua permasalahan, Ya. beberapa permasalahan ya gitu ya. Ya kesehatan juga, ekonomi juga, banyak deh. Tapi mereka nggak menyadari itu gitu ya. Kebanyakan. Menyadari kemungkinan ya, tetapi merubah perilaku mereka enggak. Dan itu susah. Semua paham, semua mengerti. Masa belajar sekolah enggak diajarin? Kita
ini terlalu banyak berteori ya. Iya, betul Om. Merubah perilaku kita bukan dengan Banyak omongan doang gitu ya kebanyakannya. Lebih kurang eksekusinya gitu ya Om ya. ya karena saya hampir sampai sekarang kan saya orang lapangan. Saya paham deh. Bagaimana memberikan solusi, bagaimana menyelesaikan, paham saya. Nah, boleh saya tahu Om, kan Om memulainya dari sampah gitu. Dasar yang terdalam selain cinta sama Bali, kenapa Om memilih memulainya dari sampah? Yang pasti apa yang saya sampaikan tadi bahwa dengan penyelesaian sampah itu akan menyelesaikan persoalan yang lain. Oke. Dan kami selalu memulainya dari generasi baru. Dari dulu dah kami setiap kegiatan atau apa pasti harus ada di belakang kami ada anak-anak generasi baru. Oke. Perjalanan kami hampir sekian ribu sekolah yang kita Edukasikan. edukasikan juga. Setiap kegiatan di salah satu tempat desa itu mereka harus muncul. Oke. Nah ini ya kalau nak dirawat generasi ini ya sama Berat kita nanti ke depannya. sangat berat. Merubah akar yang sudah tidak bisa. Berserabut itu. Nah gini Om, boleh kami tahu backgroundnya Om apa sih sehingga menyelaraskan lumayan banyak komunitas. Jadi kalau saya lihat Maludong nih komunitasnya gede banget gitu loh. Backgroundnya Om Bemo tuh sendiri apa sehingga bisa menggerakkan mereka? Ke belakang dulu ya. Iya, flashback kita. Saya sih dulu memang sekolahnya di sekolah swasta Oke. yang dulu dari Slow B, Slow A dan di sana aja terus itu. Bergaul di Dan bagian. saya orangnya nak pernah belajar. Oke. Selalu ada di mana-mana, bisa 3 bulan di rumah ini, Banjar ini. Berarti zaman dulu Om nih anak gaul banget ya. Mungkin Suka seperti bergaul. itu. Jadinya saya punya satu buku, satu kantong itu aja. Jarang di rumah, bisa 3 bulan di Banjar ini, di rumah ini. Mungkin itu yang membuat Dasar ya. orang tahu saya itu. Kedua, saya background dari pariwisata. Dulu saya sekolah di PLP. Nusa Dua tahun 87. Wow. Habis itu memang saya pernah di Amerika dan di Australia. Memang bekerja gitu. Iya. Akhirnya dengan kecintaan saya dengan Bali itu, saya harus balik ke Melakukan Bali, aktivitas. harus ada sesuatu yang saya lakukan untuk Bali itu sendiri. Iya. Jadi kemungkinan Om melihat dari setelah saya mempelajari, Om melihat dari luar yang pola pikir orang di luar tuh memang harus ditanamkan juga di Bali untuk kedisiplinan pastinya. Seharusnya seperti Seharusnya. itu. Iya. Negara yang lain saya bangga dengan Bali itu. Saya sangat cinta karena Bali itu ada segalanya. Segalanya. Harus yang lain-lain tuh bersyukur tinggal di Bali itu. Kalau saya lihat di negara lain, saya bisa mendapatkan beberapa pengalaman dari tanggung jawabnya mereka. Iya. Kalau saya lihat dari alam itu, Bali is the best. Iya. Kalau kita sebenarnya dari dulu harus dijaga, Iya. dirawat, dipelihara Bali itu memang tugasnya kita. Jangan lagi dikutak-katik itu. Iya. Bali itu sudah memang betul-betul harus dijaga seperti ini. Leluhur kita memang sudah paham sekali apa yang harus kita lakukan. Jangan dirubah-rubah lagi. Tugasnya kita cuma itu aja. Membuat lebih baik ya. Seharusnya seperti itu. Oke. Ya seperti apa? Ya jangan membuang sampah sembarangan. Itu salah satunya. Iya. Kalau itu masih kita lakukan, ya nunggu aja bencana yang akan kita hadapi. Bencana dari alam itu sendiri, ya dampak yang lain juga. Iya betul. Nah Om, boleh saya tahu apa maksudnya Om memberi nama Maludong? Ya memang dulu pada waktu saya mulai membuat komunitas ini, saya berpikir bagaimana caranya
masyarakat biar lebih simple mendengarnya. Lebih aware gitu ya. Ya, bingung juga dulu. Dulu macam-macam kita pakai, Kasih tetapi Masih kurang nyantol. mungkin ini yang harus diberikan dari yang di atas. Ya, harus bersih maludongnya juga dengan simbol-simbol logo yang harus saya buat sederhana mungkin karena ada artinya itu. Saya sudah menyampaikan kepada generasi yang akan datang, anak-anak itu. Kalau kamu logonya itu kan simpel, cuma bundar, bersih mata, orang nangis. Nah artinya nangisnya saya tempatkan di logo itu bahwa Bali itu sedang itu. Dan saya udah nyampaikan kepada generasi kapan kamu bisa menyelesaikan persoalan sampah ini dengan baik, bisa kamu rubah logo itu, tinggal buat aja lebih tersenyum lagi dan gampang lagi. Iya betul. Itu. Karena memang dasarnya tuh sudah bulat gitu ya Om ya. Sudah bulat. Nah Om itu kan berkaitan sama brand ya, kelihatannya seperti nge-branding. Supaya orang tuh lebih cepat paham, cepat mengerti. Itu kemarin ada pembicaraan atau masukan dari beberapa teman-teman untuk menghasilkan simbol itu gitu Om? Enggak. Jadi memang Om sendiri yang meng-create semuanya simbol itu? Dulu perjalanan kami memang saya sendirian itu. Saya mulai di lingkungan Banjarnya saya dulu. Bagaimana saya dulu sih mengajak ya, prosesnya mengajak teman-teman yang peduli terhadap masalah ini, ayo dong itu, ayo kita lakukan yang skup kecil aja. Akhirnya dari 60-70 orang itu kita ajak lama-lama agak keluar, mungkin mulai menyadari beberapa. Ya karena saya enggak dapat apa-apa. Betul. Kami terus berusaha ya. Terus enggak pernah mundur lagi. Banyak sih tantangannya itu di skup kecil aja dari keluarga juga. Tapi lama-lama semakin terus. Makin terus ya, karena memang punya visi dan goals yang besar. Gitu. Ya, kita udah banyak buat project. Festival ada di mana-mana itu. Semuanya membuka mata dan telinga mereka. Kami mengumpulkan semua komunitas yang ada di Bali untuk berbicara dengan caranya mereka untuk menyadarkan generasi ini. Dan sampai sekarang. Tapi makin kesini generasi makin lumayan susah untuk dibangun ya. Kalau saya lihat perihal sampah ini. Ya, tapi kalau saya dengan konsisten dan seriusnya Maludong ini, anak-anak sudah melihat, ini tempat saya untuk berbicara di Maludong. Kami punya space sekarang, namanya Maludong Space. Mereka bisa berkumpul di sana, semua universitas yang ada seluruh Bali. Banjar-banjar, pemuda-pemudanya datang tempatnya kita. Ingin berbicara. Memberikan suara. Ya, memberikan solusi bagaimana menyelesaikan sampai eksekusi. Karena kami itu bukan membersihkan sampah aja. Komunitas Maludong itu 4 yang kita bisa selesaikan di tempat itu adalah edukasi, sosialisasi, eksekusi, dan memfasilitasi. Dimanapun, di Songan, di Besakih, tanggal 4 ini akan kita eksekusi sampah yang ada di Lempuyang ini. Kita sudah mempersiapkan. Lempuyang agak berat bagi kami karena posisi yang akan kita eksekusi adalah di tinggi banget. Yang ada di 4 pura itu. Semuanya ada di posisi yang di tebing-tebing, bukan nyapu. Bukan yang gampang di pinggiran. Bukan bawa sapu di atas, enggak. Itu perlu persiapan yang matang dan mental, apalagi. Effortnya gede banget. Sangat. Orang nggak tahu bahwa kita akan mengajak volunteer Maludong sekitar 400. Ditambah dari masyarakat di sana itu sangat diperlukan. Kita akan eksekusi yang di tebing bersama Panjat Tebing sama IOF. Itu sangat betul.
Ya itu memang luar biasa banget ya effortnya Om ya. Bagaimana menciptakan karena tidak gampang Ya dan susah karena mencari. begini, karena saya udah nyampaikan bahwa merubah perilakunya cara malu doang itu adalah edukasi secara aksi, Oke, tidak hanya ngomong doang, bukan. buktikan gitu ya. Bukan, saya udah malas untuk berbicara Ngomong-ngomong. diskusi. Nah Om, tadi Om sempat menyampaikan memfasilitasi kan gitu. Kita berbicara tentang komunitas yang besar. Pastinya di situ butuh budget kan Om. Butuh budget. Apakah dari komunitas Maludong ini memang punya investor tetap atau memang sponsor atau seperti apa Om? Karena kan melakukan suatu kegiatan itu pasti mengeluarkan biaya operasional. Ya bagus juga ngomongin uang. Karena kan kita tidak semata-mata hanya memberikan tenaga. Nah, Pasti di situ ada di balik itu minimal walaupun dia cost killer menekan cost supaya menghasilkan buat semua orang, tapi kan dia butuh biaya operasional tuh Om. ya kalau saya dari dulu ya memang saya kan punya konveksi dulu namanya BMO Collection gitu. Oh, namanya malah BMO Collection. Mirip sama namanya Om Bemo gitu. Iya. Apa ada kaitannya nggak? Ya karena saya yang punya saya. Jadi BMO Collection. namanya. Sebenarnya artinya Bali Model itu juga. Oke. Itu tahun 2000 saya sudah punya konveksi. Nah tahun 2009 uang-uang dari hasilnya itu kita sedikitnya pakai untuk kegiatan Maludong. Wah keren banget. Berarti Om memfasilitasi memang bukan dari investor dari luar di awalnya. Enggak, Wah mantap. Tepuk tangan dulu guys. enggak. Saya kan mau cepat. Gitu. Iya. Masa saya Menunggu. ya. Betul. Karena saya harus ini, ayo eksekusi Jalan. ini eksekusi. Sampai sekarang kami selalu melakukan sesuatu dengan serius, Ya. tidak main-main. Seharusnya persoalan ini bisa kita selesaikan. Masa sampah aja nggak bisa. Iya, iya, iya. Nah, karena keseriusan kita nggak ada. Keseriusan bersama ya. Ya. Menyelesaikan persoalan ini harus diselesaikan bersama-sama. Iya, tidak bisa dengan personal. Tidak. Dan karena ini masalahnya cukup besar. Nah, karena bersama-sama ini sama-sama aja kita nggak bisa mau. Betul. Seharusnya seperti apa itu? Ya semua punya tanggung jawab, masyarakat punya tanggung jawab, pemerintah punya tanggung jawab, pengusaha juga punya tanggung jawab. Ini yang tidak serius. Saya paham sekali. Seharusnya pemerintah juga ini. Harus mampu sebenarnya bukan dari hanya sekedar komunitas. Mampu. Iya, iya. Pasti mampu. Kita di negara lain sudah bisa menyelesaikan persoalan yang lain, kita masih di lingkungan masalah sampah. Saya punya solusi semuanya. Keren sih Om, saya jadi merinding nih. Karena artinya tidak gampang seorang pengusaha ya, tepatnya mau melakukan hal yang boleh kita bilang mungkin sia-sia pada perusahaannya dia kan gitu. Tapi bisa membantu orang banyak, bukan hanya dengan memberi tapi melakukan aktivitas dan aksi yang sangat positif. Di lingkungan itu karena dampak begini. Kalau kita bersosial kepada manusia cuma satu orang yang kita bantu. Itu saya pikir. Kalau kita bisa menyelesaikan persoalan masalah ini, karena berhubungan dengan sampah ini berhubungan dengan udara, berhubungan dengan air, karena semua akan memakai udara dan air ini. Artinya dampaknya bisa dipakai oleh banyak orang. Semua orang. Jadi bukan hanya ke personal manusia, Iya. tapi semua makhluk hidup yang ada di muka bumi. Seharusnya kadang-kadang saya menangis ya. Kita hidup ini bisa hidup dari alam. Ya. Kenapa kita malah seberapa besar kepedulian kita untuk menjaga dan merawat alam itu, terutama air, terutama udara. Tapi kenapa kita malah merusaknya ya? Iya, saya bingung juga. Kamu tidak bisa punya uang triliun atau kalau tidak
tidak udara Sehat. yang bersih itu. Saya juga bingung. Mereka merasa seharusnya yang kaya-kaya punya uang banyak-banyak itu, ayo lakukan sesuatu untuk alam. Ya, untuk alam. Dan kami melakukan ini kan untuk generasi yang akan datang. Karena kami akan kembali juga ke sana itu. Tetapi generasi ini gimana? Mereka Ini aja susah gitu loh, gimana yang masa datang gitu ya, Om ya? iya pasti. Dia kan perlu udara, perlu hidup juga. Hidup itu kalau mereka bisa menikmati udara yang bagus, air yang bersih. Saya bingung juga gitu kadang-kadang. Gimana manusia ini? Saya bingung juga. Andaikan semua bisa sadar ya Om ya. Seharusnya mereka harus sadar itu. Kan ada konsep-konsep yang ini harus mereka pahami. Pahami seperti Trihita Karano, Tatua Masi itu. Ayo konsep-konsep ini lebih banyak dimasukkan ke masalah lingkungan itu. Iya, iya. Jangan konsep ini terlalu banyak ke masalah yang ke atas dan ke manusianya. Gitu. Malah yang dari akarnya itu tidak. Ya, seharusnya konsep-konsep Trihita Karano itu harus ke alam dulu gitu. Karena alam itu kan salah satu manifestasi Tuhan itu sendiri itu. Ya, semesta ya. Mau lihat Tuhan seperti apa, tetapi Tuhan sudah mewujudkan Ini loh, saya di bentuk-bentuknya sekitar ini gitu ya. Ya. Kenapa nggak ini aja dulu kamu Ya, perbaiki? ini saya lihat nih Tuhannya berupa pohon, berupa ini. Ayo ini aja dulu. Maunya ke atas aja. Jauh-jauh dicari, padahal si keliling itu yang harus di ini Paham ya? ngerti. Ya, itu mengapa saya paham sekali ini karena perjalanan, Betul. pengalaman. Oh, ternyata. Iya. Saya baru mengerti itu sebenarnya kurang lebih belum sampai 10 tahun tentang yang Om pikirkan ini. Jadi secara nggak langsung kita berbicara aja kepada semesta bahwa kita maunya seperti apa dan sering berkata itu langsung terjadi gitu. Jadi kita nggak perlu yang Om sampaikan harus ke sana, kemari, kemana gitu. Padahal di sekeliling kita ini kita bisa menciptakan apa yang kita inginkan. Seperti itu sebenarnya. Oke. Kalau saya kan simpel ya, karena saya ilmu saya udah enggak sampai ke Tuhan. Tapi dalam Om. Iya. Cuma saya kosong aja. Karena bagaimana? Kosong itu ada di dalam hati itu. Di dalam itu. Dan Tuhan itu maha tahu itu apa yang kita udah lakukan di alam ini. Ya kan langsung mirroring gitu ya Om ya. Itu. Nah itu tadi kita berbicara tentang membuang sampah yang sembarang gitu. Selain Om memproklamirkan bagaimana cara membuang sampah yang baik dan lain sebagainya, apa yang mau diantarkan oleh komunitas Maludong selain sampah? Tujuan dari komunitas Maludong itu sendiri selain sampah apa? Begini ya, mengapa saya selalu mengedukasi di tahap yang paling dasar sekali ya. Saya anggap seperti orang belajar itu. Bagaimana mereka bisa lulus ke SMA, SD belum lulus itu. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan sampah, apalagi mengurangi sampah, membuang sampah aja mereka nggak bisa. Jadinya begini. Maludong adalah komunitas yang lebih banyak membangun perilaku, membangun, menumbuhkan, memupuk perilaku manusianya supaya mereka lebih peduli terhadap persoalannya sampahnya sendiri. Oke, jadi nggak usah terlalu luas ya, area sekitar aja dulu. Ini aja dulu. Dan saya udah menyampaikan kami komunitas bukan memproses sampah itu. Banyak komunitas lain yang di bidangnya itu. Dan kami selalu merangkul dan mengajak komunitas itu untuk berbicara tentang proses sampah selanjutnya. Tetapi bagaimana mereka menyadarkan? Ya, bagaimana mereka berbicara orangnya masih tidur. Nah, tugas kami adalah di Maludong adalah membangun perilaku mental itu. Oke. Jadinya yang tidur itu bangun dulu. Malu dong. Ya. Setelah mereka bangun, baru mereka sadar. Inilah fungsinya. Ya.
Jadi Om itu membangun gaung aja gitu. Seperti Memberikan gaung kepada teman-teman yang masih mungkin belum sadar. Nah Om, pernah nggak ada head comment tentang apa yang Om lakukan saat ini untuk Maludong sendiri? komen-komen yang Kurang menyedapkan atau membuat Om jadi, bukan Om sih, membuat komunitas ini menjadi lemah atau kurang, yang tidak mendukung seperti itu? selama perjalanan kami belum ada, karena mereka melihat bahwa kami sangat serius, konsisten. Itu yang menyebabkan enggak pernah, dan kami tidak pernah menyampaikan di komen itu terlalu banyak berbicara deh. Tidak membuat kebiasaan untuk berbicara. Nah, karena di komennya kita di Facebook atau Instagram cuma kata Maludong. Terus apa yang mau dikomenin Jadi lagi? Om membuat satu copywriting yang memang langsung menyadarkan mereka gitu dengan bahasa Maludong gitu. Sedikit karena saya Sedikit, singkat, padas dan jelas gitu ya Om ya. ya cuma kegiatan kita dan terakhir Maludong itu. Terus mau apa dikomenin lagi? Kami tidak pernah mengejat, menuduh, melarang, tidak pernah. Hanya menyarankan. Seperti itu. Karena kami tidak mau mereka mundur atau tidak suka dengan Maludong itu. Kami selalu ingin, ayo dong, bahwa persoalan ini harus kita lakukan bersama-sama dimanapun juga. Bali itu milik kita, tanah air kita, dan kita yang seharusnya bertanggung jawab dengan persoalan ini untuk Bali ini. Saya tidak pernah terlalu ribet-ribet gitu. Belum pernah deh. Tapi dulu ada ini masalah satu perusahaan yang kita dukung, akhirnya ternyata Maludong itu seperti ini. Ya mereka melihat permukaannya, tetapi saya langsung aja direct menyampaikan bahwa ini loh maksudnya. Kami tidak pernah, dari dulu perjuangan kami uang miliaran itu udah habis dari kami. Iya. Mereka tidak paham dan malas untuk berdebat Iya. karena mereka tidak paham juga. Nggak paham tujuan utamanya, goals yang tertinggi itu nggak paham. Mungkin bagi beberapa orang juga berpikir ya, tadi saya sempat menyampaikan, masa sih nggak mengeluarkan budget operasional dan lain sebagainya. Kalau tidak, misalnya Om Bemo tidak menyampaikan, mungkin kita juga nggak sepaham itu gitu. Iya, di tahun itu sampai tahun berapa ya? Tahun 18, 19 ya, mulai perusahaan-perusahaan Ada volunteer. ada mulai nyupport itu. Ya sekedar support sekali aja itu. Kita bingung juga. Ya akhirnya uang pribadi keluar juga. Iya betul. Seperti, karena memang sudah mau goals utama itu nggak mungkin terhenti gitu ya Om ya. Ya seperti kegiatan di Lempuyang ini kan kadang-kadang ini budgetnya kita dari kondisi yang di lapangan, Pak perlu ini nambah lagi. Agak susah juga oke. Silakan. Ya kita support juga mereka dari kita. Iya. Tapi Om percaya nggak ketika misalnya tulus ikhlas membantu orang lain, itu rezeki pasti datang aja? Sangat. Apalagi kita bisa memberikan sesuatu itu kepada alam. Saya percaya. Dan Om mendapatkan itu? Dua-dua. Dua-dua. Saya dapat kebahagiaan batin. Betul. Pasti dapat semuanya. Yang penting apa yang kita lakukan dengan tulus ikhlas. Iya. Entah dari mana sumbernya, walaupun bukan Percaya, dari ya. situ. Percaya. Karena gimana sama gitu. Iya, Nah tujuannya menuju ke Tuhan itu adalah salah satu dengan yatnya alam ini. Iya betul. Tidak Mesti harus gitu ya Om ya. Cuma caranya aja berbeda gitu. iya. Oke. Nah Om,
Moludong ini kan mungkin gaungnya ini saya baru dengar di mau deket-deket. Kalau nggak salah pandemi seperti itu ya, baru mulai kelihatan gaungnya. Sebelum pandemi sih kayaknya saya pernah dengar gitu. Menurut Om, kan Om tadi bilang 2009 ya Om ya. Itu dengan adanya sosial media yang dibangun berperan penting nggak untuk memberitahu ke semua orang? Media menurut saya sangat sekali. Saya cerita sedikit. Dulu kan perjalanan saya udah dibantu dengan anak-anak muda yang canggih di media itu dari tahun 2016. Selama mungkin itu dah tahun-tahun itu 2017. Di bawahnya itu saya tidak paham tentang Sosial media. Facebook apa enggak. Tetapi saya punya dokumen-dokumen selama kegiatan Maludong itu. Nah, setelah anak-anak saya yang menyelesaikan persoalan masalah mau di-share ke sini. Akhirnya ya seperti itu pergerakannya cepat sekali. Terus saya tambah dengan dokumen-dokumen yang lama. tahun lama itu. Jadinya kegiatan yang dulu keluar, kegiatan tahun 16 mulai gencar. Kami ada di mana-mana deh. Ada di festival-festival besar yang ada di Bali seperti Picapes, NK13 itu. Dan banyak sampai kita membuat Maludong Festival yang selama 2 hari itu biayanya besar sekali, sampai 870 juta itu. Itu tidak ada sponsor. Itu tidak ada sponsor, tidak ada bendera-bendera apa. Dan kami bisa mengeksekusi, mengedukasi sampai 20.000 orang dalam 1 hari. Dan kita meledakkan virus Maludong itu di titik 0 tuh di lapangan alun-alun. Kita tutup lapangan alun-alun itu. Nah, didukung oleh semua band-band indie, semua 40 komunitas yang ada di Bali, terutama masalah lingkungan. Kita undang semuanya untuk berbicara, mengedukasi, memberikan sesuatu untuk masalah lingkungan ini. Udah selesai dah kita, apa lagi itu. Semua sudah kita lakukan untuk membuka mata mereka itu. Video apa, lomba karikatur sudah itu semuanya. Karena semua komunitas ini punya tanggung jawab juga. Harus berbicara juga masalah lingkungan ini. Artinya hal-hal yang kecil ya, membuat sesuatu itu omongin juga sampahnya kamu deh. Jangan ngomongin yang lain-lain, sampah dulu. Ngomongin masalah layang, matanya ke atas saja, tapi tidak melihat ke bawah. Sisanya itu. Iya, kami udah ada di kait lomba layang-layang, udah kami edukasi supaya mereka berbicara masalah sampahnya juga. Gitu. Sudah semuanya deh masuk ke universitas, seperti kita bantu Granat juga itu. Udah semuanya. Ya, tinggal sekarang anak-anak tuh konsisten lah untuk melakukan ini yang perlu. Nah, harapan saya terus terang di sekolah ini paling penting sebenarnya. Pada waktu kamu belajar di sekolah ini, edukasi masalah lingkungan ini penting banget ya, karena bisa langsung eksekusi di situ juga ya. Iya, seharusnya konsisten. Nah, kalau mereka melakukan 12 tahun pada waktu kita edukasi, sebenarnya kita udah bisa menyelesaikan persoalannya itu. Ya, ini yang enggak ada saya lihat. Gimana caranya? Gimana caranya? Iya. Nah, seharusnya pemerintah kan sekolahnya, pemerintah punya sekolah. Seharusnya mereka pertama harus setiap kepala sekolah, pemimpin sekolah itu harus ada, pertama syaratnya ada kepedulian mereka, terutama kepala sekolah itu terhadap masalah lingkungan. Apa dampaknya? Dampaknya akan banyak ke sekolah itu. Saya lihat itu, kok ini sekolah ini kok bagus ya. Kok sekolah ini enggak selesai saya. Itu semuanya tergantung pemimpinnya, betul. Tidak, ini sekolah biasa, ini kok mereka bisa menyelesaikan persoalan. Ini kok sekolah elit ini ya. Artinya sekolahnya bagus sekali kok. Ini malahan seperti ini. Iya. Berarti kembali lagi ke pemimpinnya ya. Itu dah. Kalau pemimpin yang bagus ya selesai persoalannya. Kok pemimpin yang bobrok ya bobrok jadinya. Iya, betul. Ayo dan ciptakan pemimpin-pemimpin yang
memang ada kepedulian lebih terhadap persoalan sampah ini, lingkungan ini, pasti selesai. Ya, artinya memang dampak dari sosial media itu sangat luar biasa ya. Membantu. Sangat menurut saya. Sangat, ya. Media itu seperti pisau atau ini ya. Bagus caranya, bagus mereka akan terima. Kalau caranya jelek, dalam arti penyampaian, penulisan enggak, ya akan dimakan oleh media itu sendiri. Ya. Tapi kalau menurut Om, peran dari influencer sendiri untuk aksi gerakan ini kira-kira optimal atau biasa aja atau bagaimana? Sangat bagus. Sangat bagus ya, karena dia berdampaknya positif banget. Sangat bagus. Tapi apakah Om pernah atau sempat melakukan edukasi melalui influencer? Sekarang ini setelah pandemi ini kita mulai seperti itu. Oh, baru. Ya, apa istilahnya, lewat online. Ya, biar lebih mudah ya, karena kan tidak ada gerakan di offline gitu. Nah Om, sekarang tuh kan ada TikTok tuh Om. TikTok saya nggak paham apa. Jadi ini seperti sosial media, seperti Instagram gitu. Nah kira-kira cocok nggak sih dari caranya TikTok bekerja, maksudnya bukan TikToknya tapi orang yang bekerja di TikTok itu melakukan konten di TikTok itu untuk gerakan ini kalau Om sendiri? Kalau saya sih berupa TikTok apapun gitu ya. Saya kurang deh itu. Memang merubah perilaku ini lebih baik dengan aksi nyata itu. Mungkin aja ada dengan TikTok tuh yang senang akan ada merubah mereka juga gitu. Iya. Tetapi kalau saya sih agak susah deh. Karena merubah perilaku itu harusnya seberapa banyak mereka melakukan aksi itu. Nah ini Om, bisa nggak jelasin tentang reuse, reduce, dan recycle? Apakah memang dari komunitas Maludong itu melaksanakan itu juga? Kalau terus terang kami baru sebenarnya semuanya dari kami akan berusaha untuk pengurangan. Reuse itu kan pemakaian, pengurangan, pemanfaatan. Apalagi recycle bisa didaur ulang itu. Nah kami baru batas bagaimana kami bisa memanfaatkan sampah yang ada itu untuk dipergunakan lagi, termasuk sedikit pengurangan itu. Misalnya kami biasa pakai tumbler gitu, nah, ngambil air dari galon itu cuma itu ya yang kami bisa lakukan. Tetapi seharusnya di ilmunya kita kan sampai bijak memakainya itu. Karena kami tidak bisa mengolah dan mengurangi itu terlalu banyak karena memang kemasan-kemasan masih tidak bisa digantikan lagi itu. Tetapi banyak sih sekarang perusahaan-perusahaan besar seperti Avani yang merubah kemasan-kemasan yang lebih ramah lingkungan, seperti dia memakai bahan dari jagung, dari ketela itu, dan banyak lagi. Ya itu tergantung manusianya. Kalau kami sangat tidak pernah untuk membuang sampah sembarangan. Dan kami bisa memilah sampahnya. Itu kan program pemerintah. Iya. Bagaimana menyelesaikan permasalahan sampahnya di sumbernya itu. Oke. Nah kemarin juga kita sempat membagikan sembako sih ke daerah Serangan ya. Itu sempat ngeri juga ya ngelihat gunung sampah setinggi itu. Menurut Om tuh bagaimana? Ya kalau menyedihkan banget ya. Ya kalau prosesnya kita sebatas pindah-pindah ya begitu. Pindah dari rumahnya kita, pindahkan ke TPS pindah ke TPA. Seharusnya harus paham deh. TPA itu bukan tempat pembuangan akhir. Seharusnya TPA itu adalah tempat pemprosesan akhir. Pengelolaan proses ya. Ya, pemprosesan akhir. TPS itu ada sebenarnya TPST. TPS tempat pembuangan terpilah. Nah, tapi yang ada terjadi tuh semua dipindahkan gitu ya. Saya bingung juga. Nah, seharusnya bagaimana? 5 tahun yang lalu saya sudah menyampaikan ke pemerintah bahwa ayo dong mulai
belajar dari sumbernya. Ini kan baru keluar aturan pemerintah belajar dari sumbernya, tetapi saya lihat sumbernya seperti apa yang harus mereka lakukan itu. Edukasi enggak ada, sosialisasi kurang di sumbernya. Dan kami udah melakukan bagaimana menyelesaikan masalah sumbernya. Kami datang memang ke sumbernya untuk edukasi. Iya. Datang ke rumah-rumah itu, duduk, kita jelaskan bagaimana menyelesaikan persoalan sampahnya. Sampai kita eksekusi kalau mereka punya lahan sedikit, tolong ya sampah-sampah yang organik itu dibuang di tanah itu. Tanah itu perlu vitamin atau apa supaya tanaman itu lebih subur lagi. Itu yang kami lakukan, itu yang disebut persoalan sampah, menyelesaikan sampah di sumbernya itu. Jangan bicara aja itu. Kalau sekedar bicara aja, apa yang terjadi dengan sampahnya kita akan numpuk di TPS itu. Iya. TPS akan dibuang ke TPA itu. Dan itu tanpa memilah gitu ya, Mbak. seharusnya dong begini caranya, Mbak. Di rumah pertama ingin menyelesaikan persoalan sampah itu dari dapur deh dulu. Di dapur itu harus sudah kita punya 2 sampah terpilah itu. Belajar deh, pasti memang ada kadang ada kesalahan. Tetapi kalau keinginan kita kuat, apalagi ada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh desa atau pemerintah yang membuat kita harus berubah, ayo kita belajar untuk melakukan ini gitu. Oh, sampah organik dan sampah anorganik dipisah-pisahkan. Setelah itu kalau bisa dimanfaatkan sampah organik karena kita punya lahan, ayo kembalikan ke tanah gitu. Nah, kalaupun kita punya sampah anorganik, ayo kalau kita bisa kita jual ke pemulung, ayo kita jual ke pemulung. Kalaupun tidak ada pemulung, kan seharusnya di setiap wilayah tuh ada bank sampahnya gitu. Artinya bagaimana menekan sampah-sampah yang memang berguna, berguna untuk kita biarpun kecil hasilnya, supaya tidak terlalu banyak ke TPS. Iya. Memilah sedikit pun itu penting banget ya, Om ya. Kalau menurut saya, terpilahnya sampah dari sumbernya itu adalah penyelesaian persoalan sampahnya yang kita bisa lakukan. Iya, seharusnya. Sebelum sampai pada ujung akhir itu ya. Seharusnya. Ini yang tidak dilakukan mungkin merasa, oh saya bayar. Ya udah, terserah kamu atur gitu. Padahal sebenarnya memang membayar itu hanya membantu sebagian kecil proses untuk. Sebenarnya seperti itu. Negara yang maju itu mereka bayar juga. Tetapi mereka punya tanggung jawab juga. Bukan jawabnya hanya sekedar memberikan gitu ya. Iya, tanggung jawabnya ya mereka harus mengeluarkan sampah terpilah. Nah ini yang tidak dilakukan. Tapi saya lihat mulai dari Banjarnya saya, di lingkungan saya. Terus saya lihat, saya pantau untuk TPS dan Pasar itu sudah ada pengawasnya untuk berbeda. Ya, seperti hari Selasa dari Jumat mereka harus membuang sampah anorganiknya, di luar itu organiknya. Cuma ada yang kurang. Tapi ada aja sih ya. Ada yang kurang, masalahnya gini saya lihat. Saya orangnya selalu mantau. Mantau itu 24 jam saya sebenarnya. Saya lihat di mana kelemahannya. Kelemahannya di TPS itu tidak ada jam pembuangannya. Pengawasannya pagi, mereka buang malamnya. Ini yang terjadi. Jadi malah menghindari waktu pembuangannya. Ya biar enggak diawasi. Seharusnya harus ada aturannya. Aturan pembuangan termasuk aturan sampahnya itu sendiri. Terpilah dan harus dibuang dari jam ini sampai jam ini. Setelah itu tutup TPS itu. Iya. Tapi yang ada malah dicari waktu selanya gitu ya. Ya, saya sampai dulu jam 4 saya ke TPS lihat, sampahnya udah tercampur. Udah tercampur. Oh, gini loh makanya seharusnya bisa. Ya, termasuk pengawasan. Pengawasan perlu diberikan pelatihan untuk bisa mereka mengedukasi juga. Oke. Nah, Om, harapannya Om sendiri dengan hal-hal yang seperti ini, sudah Om edukasi, sudah Om berusaha untuk mereka paham gitu. Tapi dengan kenyataannya di lapangan seperti ini gitu. Harapannya Om ke depannya untuk Maludong sendiri. Harapan saya harus ada peranan yang lain yang muncul di sini. Selain kita memang betul-betul mengedukasi dari sumbernya. Ya, tidak hanya berbicara komunitas saja ya. Ya, seperti apa aturan ini harus muncul.
Ya memang saya lihat ada aturan tetapi tidak menggigit, Tidak tegas. tidak Hanya tegas, sekedar lewat aja. tidak konsisten. Ini yang saya selalu, biarpun kamu membuat 1000 aturan, kalau kamu tidak lakukan dengan serius. Lemahnya di mana? Lemahnya bentuk jerahnya. Terus kedua, pengawasan tidak ada. Harus dibicarakan ini sebenarnya. Setiap aturan yang kita buat, omongin juga siapa yang ngawasin ini. Jadi ada pertanggungjawabannya ya Om. Seharusnya negara yang lain kan sudah selesai persoalannya ini. Gitu. Misalnya diawasin dengan CCTV, Iya. identitas dirinya jelas itu. Terus sanksinya memang membuat efek jerah. Itu. Betul. Saya juga sempat sih waktu kapan itu ke Jepang untuk mencari tisu aja itu nggak ada Om. Luar biasa kedisiplinannya mereka tuh benar-benar geleng-geleng. Mencari satu tisu tuh nggak ada karena menurut dia itu akan menjadi sampah yang menyusahkan semua orang di sana gitu. Ya, saya banyak teman dari Jepang juga. Bagaimana mereka seperti itu? Karena mereka sudah mendapatkan edukasi dari kecil ya, ditambah dari sekolah-sekolah. Dari mereka lahir, dari anak-anak itu edukasi secara apa namanya? Pola pikirnya Ya, lihat orang tuanya buang sampah di tempat yang benar, mulai ini dia bisa melihat contoh itu dari gerakannya mereka. Ditambah pada waktu mereka di sekolah, mereka diedukasi secara aksi. Membersihkan jendela, kita kan enggak. Baru sekolah nyuruh membersihkan ini, orang tua marah. Lapor. Seharusnya dipekerjakan. Ya, seharusnya ilmu-ilmu ini. Kalau Yang kami diterapkan. dulu di sekolah pada waktu tahun-tahun segitu memang kami diajari untuk kamu punya tanggung jawab ngepel, bersihin ini. Begini caranya nyapu, jelas. Yang ini hilang. Yang ini hilang, seharusnya jangan dihilangkan seperti ini. Nah, kalau mereka selalu dibantu oleh petugas ini, ya kebiasaan itu enggak ada. Iya. Karena sudah terbiasa manja jadinya. Ini yang saya lihat. Saya bingung juga. Seharusnya kalau di sekolah selesai, pasti selesai persoalan. Sampai kami membuat satu buku yang berjudul Sampahku Tanggung Jawabku. Ini yang saya sebarkan juga di beberapa sekolah. Setiap kegiatan kami selalu mengedukasi wilayah yang ada sekolahnya itu. Kami berikan trash bag, berikan rompi. Kami udah banyak punya pemimpin-pemimpin di beberapa sekolah. Dan mereka kegiatan-kegiatan ini mereka lakukan di luar kegiatan sekolahnya. Sekolah yang sebenarnya untuk aksi di luar sekolahnya itu. Tapi kira-kira Om berapa persen nih kira-kira yang Om sampaikan terus terlaksana di salah satu di beberapa contoh sekolah? Misalnya Om di 5 sekolah nih yang melaksanakan mungkin hanya 1, perbandingannya tuh berapa persen? Saya lihat baru-baru ini aja ya. Berapa bulan yang lalu kami memang ada kegiatan di Desa Songan A dan Songan A, Songan B. Itu kan persoalan mereka tidak selesai dari A sampai Z ya. Mereka bisa membuang sampahnya dimanapun juga itu. Di pura, di danau, di sekitar. Kacau itu. Akhirnya kami hadir itu ke sana. Pertama yang kami lakukan adalah bagaimana masyarakat, tokoh-tokoh di sana termasuk bendesa dan kepala desanya membuat satu kesepakatan dulu. Isi kesepakatan itu ingin menyelesaikan persoalan sampah di Desa Songan dengan serius, konsisten, tanpa kepentingan. Itu yang pertama. Akhirnya kami dari Maludong memfasilitasi ya semuanya. Kami juga audiensi sama Bupati Bangli. Saya nyampaikan, Pak Bupati, kami akan sedikitnya menyelesaikan persoalan sampah di Songan. Dan mereka sangat setuju karena di Songan itu orang-orangnya pintar-pintar. Betul.
Saya juga sempat kaget sih. Pintar-pintar, tetapi di persoalan masalah sampah ini semua saling tuduh menuduh itu. Kalau yang satu ingin menyelesaikan persoalan ini, ada kepentingan apa kamu itu? Justru malah saling ini ya. Akhirnya kami adalah komunitas yang netral, yang jauh dari songan, ingin sedikit menyelesaikan persoalan itu. Nah, ini cerita satu. Kedua, apa yang kami lakukan? Pertama, kami mengeksekusi sampah yang ada di 2 desa ini. Dari desanya, dari danaunya, dari puronya, kami membawa Universitas Udayana sama Udiknas. Yang kami lakukan selama 1 minggu. Itu pertama adalah aksi. Karena sampah itu tidak bisa diselesaikan dengan berbicara aja. Setelah itu saya sudah menyampaikan secepatnya untuk membuat TPST. Mengapa secepatnya? Kalau tidak secepatnya di mana mereka buang nanti? Itu sudah saya sampaikan supaya dilakukan oleh desa karena dana desa itu banyak untuk masalah lingkungan ini. Nah, baru-baru ini kami sudah memberikan fasilitas untuk 9 sekolah yang ada di Songan. Di Songan seperti tong sampah, trash bag, komputer, kegiatan-kegiatan tentang masalah lingkungan itu yang tujuannya untuk memudahkan mereka biar nggak terlalu banyak mungkin biar nggak terlalu banyak alasan ya untuk mencapainya itu. Ya, artinya terus kami pantau karena kami hadir di sana berkelanjutan. Tetapi kami pantau dari komunitas Maludong yang ada di Songan. Nah, itu salah satu desa. Untuk kelanjutnya bisa dan tidak bisanya menyelesaikan persoalan sampah yang di masyarakat itu tergantung masyarakat dan pemimpin di sana. Kami cuma bisa menyupport dari sisi yang lain itu. Kalau kami kami nanti lama-lama kami dibilang tukang sampah. Nah, itu salah satu. Tetapi itu salah satu kami belum bisa memberikan fasilitas apa-apa juga karena seharusnya step yang kedua harus mereka cepat-cepat membuat TPS. Nah, di Besakih, karena kami sudah mengeksekusi dulu sampah yang ada di Besakih di 4 posisi itu, semuanya ada di tebing, sampai kami membuat volunteer sampai bisa mengolah sampahnya. Kami support juga. Kami minta sponsor dari CSR-nya BNI Pusat untuk memberikan 1 mesin untuk pembakar sampah seperti mesin incinerator itu. Mudah-mudahan apa yang kami support, kami berikan itu memang betul-betul bermanfaat dan bisa menyelesaikan persoalan ini. Dan memang kami harus selesai, bukan sekedar untuk bersihin foto, enggak. Keren banget sih Om. Tidak segampang itu menciptakan pola pikir sehingga bisa menginfluence teman-teman untuk melakukan aksi yang sangat mulia ini. Ya, anggap ini ngayah kepada alam. Betul. Nah, ini pesan yang ingin Om Bemo sampaikan dari Maludong seperti apa? Kalau saya sih simpel aja. Permasalahan sampah ini kan permasalahan kita semua. Ayo kita selesaikan bersama-sama. Tanpa bersama-sama Bali itu tidak bisa menyelesaikan persoalan ini. Malu dong itu aja. Ayo serius dan konsisten itu. Bersama-sama serius dan konsisten pasti akan selesai. Oke, keren banget ya. Tadi pembicaraan saya dengan Om Bemo sampai terpaku dan terpesona dan membayangkan bagaimana perannya Om Bemo di dalam Maludong ini sangat luar biasa. Kata Om Bemo, ketika kita ingin melakukan semuanya bersama-sama, itu pasti akan cepat terselesaikan. Ya Om ya.
Jadi seperti itu teman-teman. Saya jadi speechless nih karena mendengarkan ceritanya Om Bemon yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi banget buat kita, terutama kaula muda yang memang ingin melakukan sesuatu yang terbaik buat Bali kita yang sangat kita cintai ini. Terima kasih Om Bemo atas pembicaraan yang singkat ini. Semoga visi dan misi Om Bemo nanti ke depan akan bisa terlaksana sesuai dengan harapannya kita semua. Sama-sama. Iya, semoga sukses selalu membimbing komunitas ini dan bisa membawa komunitas ini menjadi lebih baik lagi. Sukses Om Bemo, sampai ketemu lagi. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kalian semua. Tonton juga video yang lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua orang. Thank you.